Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur Suryajati, syukur alhamdulillah. Kali ini kami kembali dengan topik untuk mengungkap suatu makam yang berada di Prigen yang sudah kita lihat bersama videonya, yakni makam dikenal dengan makam Mbah Wali ya. Di sana ada 7 makam yang sudah saya jelaskan di video tersebut, dan kali ini kita akan mencoba untuk mengungkap kira-kira makam itu siapa, beliau itu siapa, asalnya dari mana ya. Mas Hasim siap ya? Iya. Kita akan coba panggil sosok khodam yang berasal dari situ. Karena apa? Dari masyarakat sekitar katanya makam-makam itu berasal dari daerah Ponorogo. Namun saya pernah mendapati ada yang menyampaikan ada yang dari Demak itu. Jadi kita akan coba ulas kira-kira nama-nama yang tertera di makam tersebut benar atau keliru ya, ataupun ataupun tidak seperti itu. Cuman intinya apa yang akan kami tampilkan ini juga bukan menjadi suatu kebenaran ya, untuk menambah referensi saja. Oke, seperti itu ya. Jadi kita harus bijak-bijak dalam menyikapi hal-hal seperti ini. Ya, Mas Hasim siap ya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillah. Ya Allah ya Karim, ya Allah ya Karim. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Hasbunallah wa ni'mal wakeel. La haula wa la quwwata illa billah. La haula wa la quwwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Ya Allah. Bismillah. Jadi di 7 makam di daerah Prigen itu ada satu makam yang cukup menjadi ikonik, yakni makam Mbah Wali Syarif Habibie. Jadi tokoh itu yang menjadi ikonik di makam tersebut.
Oke, selaraskan diri Anda dengan tubuh anak ini. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Kalau boleh tahu dengan siapa ini saya berkomunikasi? Mbah Darmo. Oke. Benar Anda yang berasal dari pemakaman Mbah Said Syarif Habibie? Iya, di Prigen ya, dekat Candi Jawi. Oke. Saya pribadi memiliki maksud dan tujuan untuk memperjelas kira-kira makam di situ siapa saja dan asal-usul mereka dari mana. Dan mungkin sedikit cerita atau kisah tentang beliau-beliau itu. Barangkali Mbah Darmo ini mau sedikit bercerita tentang beliau itu. Sebelumnya apa benar salah satu makam itu bernama Mbah Wali Syarif Habibie? Apakah itu namanya dulu? Atau ada nama lain yang oh itu gelar ya, Syarif Habibie itu ya. Kalau nama aslinya beliau siapa? Kang Mas Harjo Suratman. Oke. Lantas yang lainnya itu saudara, teman, murid atau bagaimana? Oh, pengikut-pengikut beliau ya. Tujuan beliau di sini apa? Berdakwah. Berdakwah ya. Kemudian asal-usul beliau ini dari mana sebenarnya? Oh, dari Timur Tengah. Oh, tapi beliau lahir di sini. Artinya orang tua beliau sebagian mungkin ayah atau ibu dari Timur Tengah ya. Kemudian beliau belajar di Timur Tengah. Berarti nama Jawa Kang Mas Harjo ini Suratman ini mungkin dari ayahnya ya yang Jawa ya. Kemudian beliau di Timur Tengah, kemudian menyebarkan agama Islam di sini, di Prigen itu. Oh, seperti itu. Tapi pernah saya sempat komunikasi dengan salah satu khotam di situ, menyampaikan dulu dia dari Demak. Atau masyarakat sekitar menyampaikan dari Ponorogo kalau masyarakat sekitar. Itu bagaimana itu? Oh, memang pernah tinggal di Demak ya. Apakah beliau diutus oleh seorang wali atau mungkin sunan? Oleh siapa itu kira-kira? Beliau diutus dari gurunya yang di Demak. Boleh kami tahu barangkali siapa nama guru beliau? Apa mungkin juga bagian dari Wali Songo? Oh, bukan ya. La ilaha illallah Muhammad. Oh, yang menyuruhnya Raden Fatah. Oh, masih muridnya Raden Fatah. Oke. Kalau Anda sendiri asalnya dari Jawa ini atau dari luar Jawa? Oh, dari Jawa sini ya.
Oke. Berarti ada beberapa kesimpulan yang kita dapatkan. Salah satunya beliau ini asalnya dari Jawa, belajar ke Timur Tengah, kemudian ke Demak, setelah itu diutus ke tempat ini, ke daerah Bigen itu. Oke. Ada lagi mungkin yang bisa Anda ceritakan tentang beliau itu? Seperti apa kira-kira beliau itu, ciri-cirinya mungkin? Oh, orangnya kecil ya. Berarti khas Jawa ya. Khas orang Jawa berarti. Oh, tapi memiliki keturunan dari Timur Tengah. Yang Timur Tengah itu ibunya atau ayahnya kira-kira? Oke, Anda bisa duduk seenak mungkin. Oh, ayahnya yang Timur Tengah ya. Oke. Kalau ada tidak selain Mbah Wali Syarif Habibie itu yang berpengaruh lagi, atau mungkin Raden Nur Cahyo, itu nama-namanya itu apakah benar semua itu yang di makam itu? Raden Nur Cahyo, Mbah Tanjung, Mbah Goni, Mbah Layar. Oh, itu gelar semua ya. Tapi rata-rata dari mereka itu pengikut dari itu ya, Mbah Wali Syarif Habibie. Masya Allah. Setelah Demak kayak yang Demak, zaman Demak, intinya agak tua memang. Mungkin di abad ke-15 itu mungkin. Waktu itu di zaman beliau apa sudah ada kerajaan Mataram, atau masih Pajang, atau masih Demak? Oh, masih ada Demak ya. Masih ada kerajaan Demak. Mungkin dipimpin itu Sultan Trenggono mungkin. Kemungkinan seperti itu. Oke, kalau di makam sendiri itu ada sosok apa saja, Mbak? Di makam sana itu banyak ya. Ada harimau. Kalau ular ada juga dari tempat itu, atau di pohon itu, atau di atas? Ular naga atau sosok ular biasa, Mbak? Ular biasa. Kalau dengan penguasa atau penjaga Candi Jawinya sendiri Anda tahu nggak? Tahu siapa beliau itu namanya? Karena kami mungkin ke depan ingin juga mengulas tentang candi itu. Oh, Anda sendiri kurang tahu namanya, tapi orang sosok Jawa ya, jin Jawa juga. Bagaimana? Biasanya panggilannya siapa itu? Dikenal dengan sosok siapa itu, julukannya itu? Penguasa atau penjaga di Candi Jawi itu. Tentu kan ada julukan, Mbah, yang biasa sosok lain sebut. Oh, Anda sering manggil Raden ke beliau itu ya, ke sosok itu ya. Tapi baik sosoknya, Mbah. Dan konon katanya Candi Jawi itu merupakan tempat persemayaman Raja Singosari terakhir, Mbah. Iya benar memang itu ya. Beliau abunya ditaruh di situ. Oke. Hati-hati. Ada apa, Mbah? Hati-hati dengan apa itu kira-kira? Oh, yang menjaga ada yang ganas. Apa yang buto itu lah? Oh, buto di depan itu ya. Iya.
Ya insya Allah nanti kita akan karena kita niatnya baik, tentu ingin membangun sebuah cerita lah untuk pelajaran bagi saudara-saudara kami, sehingga kami tahu tentang sejarah, kami tahu tentang peninggalan siapa, seperti itu kurang lebih. Niat kami tentu baik. Kalau di makam sendiri ada yang jahil tidak, Mbah? Ada ya. Dari luar tapi awalnya ya, bukan pengikut. Oh kesini sosoknya. Iya. Oh yang di atas makam. Oh yang di atas makam. Sosok apa itu? Sering mengganggu. Apa sosok ular itu juga? Ada lagi apa, Mbak? Masya Allah. Iya. Kupingnya lebar katanya. Oke. Apa sosoknya agak pendek itu? Oke. Ini ada tamu, Mbak. Tadi saya merasakan energinya. Ini sosok apa ini, Mbak? Tadi ingin masuk ke anak ini juga sebenarnya. Apa? Tidak tahu atau? Bagaimana? Dia menyuruh masuk. Oh, jangan suruh masuk. Kenapa, Mbak? Sosoknya jelek. Iya. Oh, oke. Sosok dari mana itu? Atau sosoknya seperti apa kira-kira? Oh, oke, saya paham. Sosok perempuan cantik gitu ya. Iya, kita tahan saja ya. Oke lah kalau begitu. Saya rasa tadi dia soalnya memberikan getaran energi ke anak ini. Iya. Oke, kita tidak akan masukkan dia. Oke, mungkin itu saja, Mbah, pengungkapan kami tentang Mbah Wali ini. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada Mbahnya telah mau berkomunikasi dengan kami. Ya, Mbah ya. Oke. Dan ini mungkin itu saja. Ada yang ingin disampaikan kepada kami, Mbah? Tetap belajar, jangan sampai berhenti ya. Insya Allah kalau untuk menuntut ilmu, insya Allah kami akan terus menuntut ilmu sampai ke liang lahat ya, terutama ilmu-ilmu yang baik, ilmu-ilmu yang menuntun kita, mendekatkan kita kepada Allah. Oke, terima kasih, Mbah ya. Sarannya Mbahnya dipersilakan untuk keluar dari raga yang dirasuki ini, Mbah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillah. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Oke, ini sepertinya ada satu sosok lagi nih. Oke, sebelumnya dengan siapa ini saya berkomunikasi? Tidak ada, kami hanya berusaha untuk menggali informasi tentang Mbah Wali yang ada di Prigen itu.
Kalau boleh tahu dengan siapa ini saya berkomunikasi? Mbah Darbo. Oke. Mbah Dalbo. Oke, Mbah Dalbo. Asalnya dari mana, Mbah? Dari rumah ini. Oh, dari anak ini. Oh, dari anak ini. Awalnya dari mana, Mbah Dalbo ini? Kok mengikuti anak ini? Soko ilmu nih ya. Oke, mengimalkan ilmu apa anak ini, Mbah? Ono ya. Sudah muslim, Mbah? Ora ya. Oke. Bagaimana? Oh, ilmunya bukan muslim kok. Oke. Paham. Mbak Dalbo, dari mana? Dari Bali? Dari mana? Soko Jawa, Banyuwangi. Bukan. Dari mana kalau boleh tahu? Oke. Daerah Keraton. Keraton mana? Selatan. Oh, Jawa Tengah. Oh, jauh sekali mbahnya ya. Itu bisa masuk mengikuti anak ini tuh karena kesedot atau bagaimana, Mbah? Oh, jadi Anda kodam ilmu ya? Kodam keilmuannya anak ini ya? Oh, seperti itu ya. Ilmu untuk apa memang, Mbah? Untuk apa mungkin ilmunya ini? Oh, tolak bala. Jadi menghindari atau menjauhkan apa itu bahaya, seperti itu, Mbah. Mungkin ada yang ingin disampaikan, Mbah, kepada kami atau kepada anak ini? Oh, tidak ada apa-apa. Ini kami hanya apa? Itu tak tanya-tanya sama Mbah Darmo tadi untuk itu tanya-tanya sosok yang dulu diikuti. Ya, seperti itu. Tentu untuk meluruskan lah mungkin yang sekiranya melenceng itu kami luruskan seperti itu. Oh, melenceng dari manusianya sendiri ya. Tapi kan terkadang ada pengaruh dari bangsa Anda, bangsa-bangsa seperti kalian itu. Oh iya, semua memang manusianya sendiri yang tapi kan tetap ada terkadang ikut campur dari sebangsa jin ya. Oke, mungkin cukup segini dulu, Mbah, percakapan kita ya. Ada apa, Mbah? Apa yang Anda lihat, Mbah? Oke, dari luar atau dari sini, Mbah? Oh, akeh gawanku. Memang sosok apa saja, Mbah? Ngapain mereka? Menjaga atau apa itu? Sosok apa itu, Mbak? Sosoknya, wujudnya apa saja, Mbak? Oke. Mogo. Bagaimana? Hati-hati jangan. Oh, ojo kerang-kerang ngubuhiku. Oh, kerang itu, Mbak. Ini yang naga ini. Kok tak bisa tahu, Mbah? Kalau di dalam tubuh anak ini ada apa saja, Mbah? Selain mbahnya yang bisa mengikuti anak ini? Orang akeh. Tapi sosok kera hitam itu masih mengikuti. Sama harimau putih itu. Kalau di dalam tubuhnya anak ini ada apa saja?
Hmm. Oh itu yang sering mengikuti anak ini ya. Dari keilmuan juga atau kalau anak ini kan juga sering baca doa-doa Arab Mbah, doa-doa perlindungan kepada Allah, itu mbahnya kepanasan atau tidak itu? Tidak ya, tapi ada tidak sosok muslim yang mengikuti anak ini? Ada ya. Mbah, ada. Oh, wong tua. Mbah, ada satu pertanyaan ini, Mbah. Anak ini kan sering diikuti, dipantau oleh jin-jin dari selatan. Bahkan kemarin jin dari gunung Argopuro. Itu kenapa kira-kira, Mbah? Mbahnya tahu kenapa anak ini kok dipantau? Bagaimana? Oh no, apa itu kira-kira? Oh, saka ilmu nih. Seperti itu ya, dengan selatan. Seperti itu ya. Berarti ada mantra yang mengucap lor kidul gitu ya. Oh. Ilmu kelontang-kelontung. Ilmu apa yang pertama tadi? Ilmu galunggung. Ilmu kelontang-kelontung. Kelontong wesi ya. Kalau mbahnya dari ilmu apa ini? Ilmu apa? Oh, nggak perlu ya. Oke. Oh, seperti itu ya. Oke. Tapi mbahnya niatnya menjaga anak ini ya. Di dalam tubuh, Mbak. Kalau mbahnya mau tidak kalau kira-kira menjaga anak ini tapi di luar tubuh? Ojo, kenapa? Melaske anaknya. Memang kalau ada yang menyerang, mbahnya ikut membantu, menahan atau memproteksi seperti itu. Oke, kemarin ikut membantu tidak Mbak ketika ada pusaka yang ditancapkan ke tubuh anak ini? Ora, kenapa? Hah? Wis ono apa nih? Ono sing bantu. Oke. Katanya banyak untuk tolak bala, untuk tolak. Kok tidak bereaksi banyak? Dirapal. Oh, lek dirapal. Loh, dirapal enak saja nih. Kalau dirapal saja ya iso. Jadi dirapal ada sajinya ya. Masya Allah. Oh, iki ono sajene to. Oke. Lakune to. Iya. Oke, mungkin itu saja Mbak. Saya ucapkan terima kasih telah berkomunikasi dengan kami. Banyak dipersilakan untuk kembali ya ke asalnya ya. Oke, biarkan anak ini kembali sadar. Oke, terima kasih Mbak. Bismillah. Oke. Bismillah. Kresek. Bismillah.
Bismillahirrahmanirrahim. Fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul alim. Bismillahi Allahu akbar. Bismillah Allahu akbar ya Allah. Oke, masya Allah. Ini tak rasa kurang bagus ya. Jadi kita kunci saja, ini kita kurung ya. Sakit nih. Sakit ya. Bismillahirrahmanirrahim. La yanzuru ma asmi'i syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Bismillah. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa yashfi sudura qaumin mu'minin wa syifaa'un lima fis sudur. Qul huwa lil ladzina amanu hudaw wa shifaa' fihi syifaa'un linnas wa idza maristu fa huwa yashfin. Bismillah. Oke, diluruskan tangannya. Bismillah. Oke, bagaimana? Tadi ada satu ilmu yang coba tak tarik, Mas, yang kurang bagus. Makanya itu lepas sama apa agak mutah itu tadi. Mutahnya merah itu tadi, yo. Merah ya. Oke, Mas Hasim. Kita dari awal dulu ya. Mungkin sosok yang pertama itu tadi bagaimana? Apa yang dilihat dan dirasakan? Sosok yang pertama tadi saya lihat itu ada orang tua, Mas ya. Orang tua, cuman jalannya udah bungkuk gitu. Jalannya udah bungkuk. Terus itu sempat tadi ngelihat juga ada sosok Buto ya. Buto, cuman di belakangnya Buto itu tadi ada sosok anak muda Ya seperti pangeran gitu. ya, kayak pangeran tapi bukan layaknya pangeran, tapi pakaiannya kayak orang biasa. Oh, seperti itu ya. Ya, pakaiannya kayak orang biasa, cuman yang depan itu Buto. Butonya berapa, satu atau dua? Ada dua, Mas. Ada dua Butonya. Terus lagi itu banyak sih yang lihat tadi. Nah, tadi di makam sana, di makam sana saya lihat ada berbagai macam. Di luar itu, di atas ada ular. Di luar di atas juga makam, ada, di ya. atas makam. Di atas makam, di luar makam juga ada. Terus ada lagi sosok harimau. Harimau juga ada di sana. Oke. Terus tadi juga saya sempat ke bawah, nggak tahu kemana, daerah mana, saya nggak tahu ke daerah mana, kayak masih di area keraton gitu, tapi saya lebih berarti itu nggak tahu itu daerah mana atau. Tadi saya sempat ke bawah ya. Nah, ke bawah ke daerah keraton, kayak keraton gitu, tapi saya sendiri belum tahu ke sana. Belum tahu itu daerah mana ya. apa gitu. Yang membawa sosok apa kira-kira? Membawa sampean itu? Sosok apa ya? Pokok setelah kakek tua itu, iya, bongkok itu. Setelah kakek tua itu Akan ada sosok lagi. Hilang, slep langsung kayak ke bawah gitu. Seperti itu ya. Terus sempat saya lihat tadi itu. Kalau sosok yang kupingnya lebar itu nampak juga. Nampak, Mas. Bagaimana itu perwujudannya itu? Hidungnya besar. Hidungnya besar. Habis itu kupingnya lebar. Jadi kupingnya ini lebar ini, besar gitu. Postur tubuhnya? Postur tubuhnya itu kakinya kayak kecil, kayak kaki yang cacat gitu. Gini. Terus posisi tangan ini kecil tapi jarinya panjang. Seperti itu ya. Aneh ya. Seperti itu. Itu kayaknya di atas itu ya posisinya, apa di bawah ya? Saya lihat itu di luar, tapi ada di atas gitu. Di luar makam itu. Di luar makam tapi ada di atas. Ada di atas. Oke.
Nah, kemudian yang kedua, sosok yang kedua yang masuk ini sebenarnya tidak terduga tadi. Ternyata apa? Itu khodamnya sampean yang dari ilmu Jawa, kok ilmunya rapalnya Jawa gitu. Yang kedua sosoknya orang tua, tapi rambutnya segini. Panjang ya. Rambutnya segini, pakai celana pendek, gak pakai baju. Oke, kalau yang dari yang pertama dan yang kedua ini kuat mana energinya, Mas? Kalau energinya tuh yang kedua ini lebih saya rasakan tuh lebih kuat. Lebih kuat yang kedua. Kasar lagi. Lebih kasar. Ya. Lebih kuat yang kedua. Oke. Kalau saya sendiri merasakan tadi. Terus ketika yang kedua itu apa yang dilihat mungkin? Apa saja? Apa nggak sadar atau masih nampak gambaran-gambaran? Gambaran masih nampak, Mas. Gambaran tuh masih nampak. Salah satunya kayak sosok naga. Tadi juga nampak lagi. Naga apa saja tuh? Ada dua, Mas. Yang pertama tuh sosoknya tuh kayak warna emas gitu. Yang kedua warnanya kayak warna hijau gitu. Terus ada lagi tadi sosok perempuan juga datang lagi, nampak lagi. Perempuan yang kayak kemarin malam? Ya, kayak yang kemarin malam, persis ya. Jadi itu tadi sosok itu tadi itu sebenarnya yang memberikan reaksi energi kesampaian itu kalau dimasukkan ya perempuan itu dapat itu perwujudannya seperti apa sih, Mas, kira-kira perempuan itu? Kayak apa ya, tadi kayak bawah ini pakai sewek itu ya? Sewek. Pakai sewek, terus ada banyak hiasan emas gitu. Hiasan emas. Ininya juga kayak emas, kayak keraton gitu. Kayak ratu gitu. Gitu. Atasnya juga ada hiasannya emas juga gitu. Terus ada di sebelah kanan kalau nggak salah tadi. Ada bunganya itu. Ada bunganya. Bunga kayak Kamboja atau apa itu. Oke, jadi memang sosok itu yang ingin berusaha untuk entah balas dendam ataupun ingin mengganggu lagi lah ya. Jadi, tapi tadi sudah daripada kita berurusan dengan sosok itu tadi karena kita tidak ada maksud dan tujuan untuk bertarung lah. Jadi tadi sempat saya kukup tempatnya ya. Oke, mungkin tapi setelah itu nampak nggak sosok yang di sekitar sini tadi? Sosok yang di sini ada apa itu tadi? Ada. Saya lebih dominan ke anak kecil. Anak kecil. Ya. Seperti toyol atau anak kecil? Anak kecil, Mas. Bukan toyol ya? Bukan. Kalau toyol kan nggak pakai celana. Nggak pakai celana gitu kan. Kalau tadi itu pakai celana pendek. Pakai celana pendek. Pakai celana pendek. Tapi emang nggak ada rambutnya. Seperti itu ya. Duduk posisinya jongkok gini. Di luar sini atau di dalam rumah sini? Saya lihat di dalam, Mas. Di dalam ya. Itu kayaknya yang menghuni pusaka, memang ada pusaka itu yang ada anak kecilnya itu. Tapi bukan toyol memang, bukan. Jadi saya sempat pernah nemu pusaka itu. Itu pusakanya itu ada kodamnya anak kecil juga. Ada satu tapi laki-laki ya. Ya, laki-laki. Nah, dia ya biasanya diam saja. Mungkin tadi kebetulan keluar ya. Oke, lalu apa lagi, Mas? Seingat saya sih itu sih, Mas. Itu saja ya. Oke. Syukur alhamdulillah ya, sedikit sejarah dan kisah tentang Mbah Wali Prigen ini, Mbah Wali Syarif Habibie. Ini sedikit terungkap ya, alhamdulillah. Asal usul beliau, kemudian nama beliau juga sudah terungkap, alhamdulillah. Dan semoga apa yang kami sampaikan ini menambah referensi ataupun wawasan untuk kita bersama. Oke. Kami akhiri.
untuk tayangan kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terus pandang layar HP Anda di Suryo Jati.